Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun. Hello everyone, izin memperkenalkan diri, nama Resa Tripratiwi dari SMK Negeri 2 Kota Sukabumi. Jadi, di sini saya akan membahas materi tentang bela negara yang meliputi pemahaman tentang NKRI, ideologi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pengertian bela negara bagi pemuda atau pelajar. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materinya. Baik, materi yang pertama ada pemahaman tentang NKRI. Poin pertama, sejarah singkat terbentuknya NKRI. NKRI resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun proses menuju kemerdekaan tersebut melibatkan perjuangan panjang dan beragam, baik melalui diplomasi maupun perlawanan fisik. Sebelum proklamasi, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan telah berlangsung selama berabad-abad, mulai dari perlawanan terhadap penjajah Portugis, Belanda, dan Jepang. Perjuangan ini mencapai puncaknya pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia pada 1945 sampai 1949, yang akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1945. Poin kedua, makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan ini antara lain keberagaman, 2. Persatuan, 3. Toleransi, 4. Solidaritas, 5. Kesetaraan. Poin ketiga, pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia sangat penting karena merupakan stabilitas nasional, kedaulatan negara, kemajuan ekonomi, kerukunan sosial, dan warisan budaya. Selanjutnya adalah materi ideologi. Poin pertama, pengertian ideologi dan fungsinya bagi suatu bangsa. Ideologi adalah kumpulan ide dan nilai yang menjadi dasar dan pedoman hidup suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi ideologi sebagai pedoman hidup, pemersatu, sumber identitas, stabilisator sosial, dan pengarah kebijakan. Poin kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi resmi Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila. Poin pertama, rumusan dan makna Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno. Pancasila terdiri dari 5 sila yang merupakan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusannya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan peradaban. 3. Persatuan Indonesia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman dan mengatasi segala perbedaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua, tantangan dan upaya untuk menjaga kelestarian Pancasila. Tantangan untuk menjaga kelestarian Pancasila diantaranya polarisasi dan konflik, ekstremisme dan intoleransi, korupsi dan kesenjangan sosial, dan yang terakhir, ancaman globalisasi. Upaya untuk kita menjaga kelestarian Pancasila diantaranya 1. Pendidikan Pancasila, 2. Penguatan lembaga negara, 3. Pemberdayaan masyarakat, 4. Penegakan hukum, 5. Promosi dialog dan toleransi. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Pancasila dapat terus menjadi pedoman dan landasan kuat bagi kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya ada materi mengenai UUD. Sejarah singkat terbentuknya UUD 1945. UUD NRI 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD 1945 menjadi konstitusi tertulis yang menjadi landasan bagi negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Poin kedua, struktur dan isi UUD 1945. 1. Pembukaan, menyatakan kemerdekaan Indonesia, tujuan negara, dan cita-cita nasional. 2. Batang tubuh, terdiri dari pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara seperti ketetapan umum, susunan negara, kewargaan, kedudukan pemerintah dan pemerintah daerah. 3.
ketentuan-ketentuan tambahan berisi ketentuan-ketentuan lain yang tidak termasuk dalam batang tubuh, seperti hak asasi manusia, agama, pendidikan, dan ekonomi. Poin ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Menghormati dan menjunjung tinggi UUD 1945 adalah wujud pengakuan terhadap landasan hukum dan tata tertib warga negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertulis. UUD 1945 mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghormati UUD 1945, kita sebagai warga negara Indonesia menegaskan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip dasar negara dan menjaga kestabilan serta kedamaian dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, ada materi mengenai pengertian bela negara bagi pemuda atau pelajar. Poin pertama, pengertian bela negara menurut para ahli. Bela negara adalah konsep yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara. Poin kedua, berbagai bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pemuda atau pelajar. 1. Pendidikan dan kesadaran nasional. 2. Keterampilan dan pengetahuan militer. 3. Pengabdian masyarakat. 4. Pemberdayaan ekonomi. Dan 5. Keamanan cyber. Poin ketiga, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional. Poin ketiga, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional. Di antaranya 1. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan. 2. Pelatihan dan penataraan. 3. Pendidikan kewarganegaraan. 4. Keadilan sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir, pengembangan keterampilan. Nah, gimana teman-teman? Materinya dapat dipahami kan? Semoga materi ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Oh, wow!